قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-hadirun jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab yang rutin kita baca. 2 pekan yang lalu saya tidak hadir karena agenda membersamai santri di pulau. Kita masuk terakhir pada halaman 20 ya. Halaman 20 tentang tujuan orang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang mempelajari yang nanti juga dikaitkan dengan tujuan mengajarkannya. Maka disebutkan man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a. Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha'a, untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya. Au yukathira bihi ulama'a, untuk menyaingi para ulama. Ya. Untuk mendebat orang bodoh atau menyaingi para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, menyanjungnya, memujinya sebagai orang yang berilmu, orang yang alim. Adkhalahu Allahu an-nara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sangat menakutkan bagi kita sebagai tahdzir, peringatan penting bagi saya, bagi kita. Pertama, sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Ya. Pertama, untuk mendebat orang. Karena kita diskusi dengan orang, kemudian kita tidak tahu dalilnya. Ya. Diajak debat, baik secara muwajahah, bertatap muka langsung, atau di grup WhatsApp. Ya. Kita share ilmu, lalu dibalas, dibantah. Ya. Oleh mungkin orang yang mukhalif, berbeda dengan kita. Maka kita berusaha mencari tahu apa bantahannya. Ya. Karena tadi kita tidak bisa membantah. Nanti saya cari lagi dalilnya untuk membantah, untuk mendebat. Ya. Maka ini sesuatu yang sangat tercela. Ya. Jadi senang diskusi. Ya. Biasa orang baru belajar jurus, nunjukin diri. Ya. Baru belajar, baru tahu satu jurus, tiba-tiba belagak seperti pendekar. Ya, nunjukin di diri. Ada yang lebih tinggi dari dia, kalah. Maka dia bersemangat. Dia bersungguh-sungguh untuk mengalahkan orang yang mengalahkan dia. Ini sama dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk
mendebat. Ya, karena kalah diskusi. Ya. Atau yukatsiru bihi al-ulama, menyaingi ulama. Agar saya bisa seperti dia. Ya. Kalau ceramah luar biasa, dipuji orang, disanjung orang. Ya. Lalu disemangati anak, kamu juga harus belajar. Ya. Biar jadi ustadz kibar. Biar jadi ustadz terkenal. Ya. Kamu mau enggak? Ya, nanti kamu keterima di Libya, nanti kamu keterima di Madinah, kamu bisa ceramah kemana-mana. Ya, subhanallah. Ya, jadi motivasinya itu manusia. Atau memang tujuannya adalah wujuhan nas, untuk disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia. Ya, ini sesuatu yang ya tercela. Murnikan niat kita duduk di majelis ilmu, murnikan niat kita membaca buku untuk apa? Liraf'il jahli minna, untuk mengangkat kebodohan dari kita. Ya, yang setelah kita mengangkat kebodohan itu agar kita bisa beragama dengan benar. Itu tujuan kita. Ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nanti ada yang mengajak diskusi, ya, ada orang bertanya kepada kita, jawab. Maka kita tidak akan malu. Imam Ahmad ditanya banyak ilmu, dari sekian puluh pertanyaan hanya sekian yang dia jawab. Padahal dia sudah dianggap sebagai imam, ya ulama besar. Tapi dia tidak malu mengatakan dirinya tidak tahu. Ya. Kenapa? Dia tidak malu. Tidak menjadi aib bagi dia. Ya, saya tidak tahu. Masa udah sekian tahun duduk di majelis ilmu, udah ngaji dari masjid ke masjid, udah ngaji di masjid Mutmainnah, sudah ngaji di masjid apa nih Tanah Abang nih Al-Arqam, ya, sebulan berapa kali, masa yang begini saja tidak bisa jawab. Akhirnya terpompa semangatnya untuk mempelajari. Jangan, ya, jangan sekali-kali. Ya. Tetapi kalau kita tahu apa yang dilakukan oleh saudara kita itu tidak benar, menyimpang, maka kita mempelajari mana yang benar. Lalu kita kirim, ya, niatnya untuk agar saudara kita, agar keluarga kita dapat hidayah keluar dari ketidaktahuannya. Itu boleh. Ya. Tapi kalau untuk nunjukin diri kita tahu, nunjukin diri kalau kita yang benar, kamu yang salah, ya, kemudian menepuk dada berbangga, maka Nabi katakan, adkhalahullahu narah. Allah akan apa? Memasukkan dia ke dalam neraka. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Oleh karena itulah, ya, memang kata ulama Pak, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, Al-Fawaid, tidak ada penyakit yang paling susah diobati selain penyakit ingin dipuji, ya, selain penyakit ingin disanjung. Ini penyakit yang paling susah, paling berat untuk disembuhkan. Ya, ya, ini penyakit hati ingin dipuji. Termasuk dalamnya adalah para penuntut ilmu. Yang lebih lagi nanti para ustadz, bagaimana hadis berikutnya. Ya. Man ta'allama ilman li ghairillah. Barang siapa
mempelajari ilmu li ghairillah, ya, selain karena Allah Subhanahu wa taala, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian hadis berikutnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamati. Ya. Barang siapa menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut karena Allah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, belajar manhaj, belajar usul, belajar fikih, belajar perbedaan pendapat, ya. Yang seharusnya itu kita pelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mempelajarinya bukan karena Allah, ya, melainkan karena ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ya, apalagi ada info-info, ada kabar-kabar, ya, Pak Ustadz katanya, ya, makanya Ustadz Yazid, Allah yarham, tidak mau banyak ngajar, Pak. Ya, Ustadz Yazid nasihatin para ustadz, jangan sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ya, sibuklah mempelajari agama Allah, kemudian bekerja, ya, walaupun ini kaitannya dengan hadis berikutnya, jangan menggantungkan ma'isyah dari mengajar. Ya, Ustadz diundang sekali ceramah sekian, ya, dibayar, ya, maka dia semangati anaknya. Mungkin bagi kita tidak lagi seperti itu, ya, karena sudah terlampau umur, terlampau usia. Ya, barangkali kita juga sudah sibuk di pasar, ya. Tapi dia suruh anaknya, ya, siapa tahu kamu nanti jadi ustadz kibar, ya, kemana-mana. Arada minad dunia, ya, mendapatkan bagian dari dunia dengan ilmu yang dia pelajari. Lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Ya, subhanallah, sangat menakutkan bagi kita semua, ya ibadallah. Ya, sangat mengerikan. Ini kan pengerjaan mulia, belajar. Yang kita sudah tahu betul, barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari agama Allah dengan syarat dia ikhlas, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya. Atau kata beliau marah, ya, di situ orang banyak, maka mencari ilmu, ya, berangkat cari ilmu tapi jualan, ya, tapi dagang. Itu terjadi, ya. Jadi mempelajari agama Allah untuk aradun minad dunia, untuk dunia. Kemudian itu hadis-hadis untuk kita yang belajar. Ini datang hadis berikutnya untuk yang mengajar. Ya. Nah, bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia pertama yang urusannya diputuskan pada hari kiamat, pertama dihisab, pertama dilempar ke neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Wa dzakara ats-tsalatsata, lalu disebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama kali dihisab, pertama kali dinyatakan bersalah, dan pertama kali dilempar ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, yakni orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, belajar dan mengajarkan ilmu.
wa qara'al Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Lalu dia hisab, ditanya dia di hari akhir, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu? Saya mempelajari ilmu ya karena engkau ya Allah. Lalu saya mengajarkannya karena engkau ya Allah. Saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Dikatakan kepadanya engkau berdusta. Engkau berbohong. Ya. Berjuang. Ngajak dari satu masjid ke masjid. Ya. Dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu. Ya, seperti saya harus ke pulau, ya, tiap 3 bulan harus ke pulau. Allah tahu niat saya, ya. Mungkin Bapak kita semua tidak, tapi Allah tahu niat saya, niat kita semua. Ya. Untuk apa kau melakukan itu? Ya. Saya memperjuangkan ilmu karena engkau ya Allah. Saya belajar, lalu saya mengajarkannya ya Allah. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Lakin ta'allamta liyuqal alimun. Kau bohong. Tidaklah engkau belajar dan mengajarkannya agar engkau dikatakan orang yang berilmu. Ya. Biar dapat pengikut. Ya. Biar dapat, kalau YouTube apa itu? Apa ini? Subscriber, banyak viewer, banyak apa itu? Kemudian gampang jualan, ya, gampang ya ngajak orang. Ya. Itu niatmu karena Allah, kata Allah SWT. Yuqal alim. Yang sekarang memang mudah. Ya. Melalui pintu ustadz memang. Ya kita aja karena bukan ustadz besar aja nih Pak. Makanya pandai ngomong kayak gini. Bisa jadi kalau jadi ustadz besar juga lain Pak. Jadi pejabat melalui pintu ustadz mudah. Ya. Ada dai pedalaman ditiduri. Ya. Dia berdakwah 20 tahun. Ya. Sudah itu dikirimin sepeda apa ini, puta, sepeda pancal ya. Lalu orang-orang menyuruh dia menjadi bupati. Ya. Saya ngajak, saya sibuk saja dakwah. Ya. Saya nggak punya uang. Gajinya 40.000 Pak, saya tahu. Ya. Tentu tahun itu tahun kapan pernah saya sering ya menerima laporan. Ya. Akhirnya kata jamaah, Pak Ustadz tidak usah pakai modal. Kami yang modalin. Ya, benar. Jadi bupati. Ya. Jadi bupati melalui jalur ilmu dan sekarang mudah. Ya. Ajar dulu lalu diangkat. Jadi anggota apa, anggota dewan, jadi bupati. Setelah itu lupa. Ya. Ini bisa terjadi. Nah, tergantung kepada niat awalnya. Ya. Atau karena dunia. Ya, sangat mudah karena dunia. Makanya kata guru kami, ya, Haji Syuhada Bahri, Allah yarham. Ya. Beliau katakan kepada kami, berangkat ke pedalaman. Ya, untuk menguji keikhlasan seorang dai harus ke pedalaman. Karena pedalaman itu Pak ya. Ya. Subhanallah. Kalau di pedalaman kita siap-siap pulang, baju udah ganti. Kita datang ke Madu'u dengan baju agak bagus sedikit, itu diminta jamaah. Ya, boro-boro jamaah mau ngasih baju. Justru baju kita yang diminta. Ya, itu di pedalaman. Kalau dai datang nawarin diri, apa bisa saya ceramah di sini? Ya. Kadang diterima, kadang tidak. Begitu diterima, kita datang, ya cari uang bensin sendiri, ya pulang la kalam wala salam, nggak ada ucapan apa-apa. Itu kalau pedalaman. Demi Allah di Jakarta ini enak luar biasa. Karena saya merasakan pedalaman setahun, ya kemudian ya di Jakarta, ya dan
Atas izin Allah sekarang lebih sering ke pedalaman lagi, lebih ke pulau lagi. Ya, makanya saya sering ajak kapan-kapan bapak-bapak ada waktu boleh ke pulau bareng saya. Siapkan waktu ya 10 hari aja. Ya nggak usah lama. Sebab kalau ke pulau itu tidak kurang dari 10 hari. Kalau sudah 10 hari, udah selesai semua, ditinggalkan dunia. Ya, kalau pedagang dia tinggalkan dagangannya, kalau ya mohon maaf, ya kita harus ninggalin seluruh jadwal. Makanya kapan-kapan, saya bulan Agustus insya Allah ada jadwal lagi pulang. Ya nanti boleh daftar bareng kita. Ya, nyebrang laut 18 jam. Ya. Tapi kalau di Jakarta, Allah, enak sekali. Ya. Nikmat sejarah dunia. Tetapi ya kita tidak tahu seperti apa nanti di hari mana. Makanya Bapak Ibu ya, tolong doakan kita para pengajar ya. Di dalam sujud Bapak-bapak doakan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas ya. Mudah-mudahan senantiasa ikhlas mengajar. Karena yang pertama kali dilempar ke neraka para ustadz. Ya. Yang pertama kali disiksa di neraka para ustadz. Ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan bukan guru-guru kita ya ibadah. Engkau membaca Al-Quran, liyuqal qari. Ya. Kau mungkin belajar tahsin, kemudian menghafal. Ya sesudah itu engkau belajar ilmu mengambil sanad ya, kalau orang belajar Quran itu ya, tafsir. Apa tujuannya? Biar dikatakan orang yang pandai dalam Al-Quran. Ya. Maka untuk apa kau ngajarin Quran? Untuk engkau ya Allah. Bohong kamu kata Allah. Maka dia dihisab, kemudian ulqiya finnari. Sesudah itu dia dilempar ke neraka sebelum yang lain. Ya. Tetapi ya ibadah Allah, hadis ini bukan berarti kita tidak menganjurkan anak kita untuk belajar agama. Udah kamu nggak usah lah, nggak usah jadi ustaz, nanti malah jadi orang pertama masuk neraka. Kamu jadi pedagang aja kayak saya. Gak boleh. Ya, semangati anak kita. Pada saat yang sama dilatih hatinya semata-mata karena Allah SWT. Saya dulu masih ingat. Ya. Ibu saya guru ngaji. Kamu harus belajar biar bisa ceramah. Ada orang ya kalau datang ke kampung ya ceramah, pandai ceramah. Ibu bilang kamu harus pandai ceramah seperti dia. Ya. Itu kadang-kadang yang tertanam dalam orang tua. Ya. Ya tentu mereka berkata seperti itu karena faktor ketidaktahuan. Ya. Kamu harus belajar. Anak nelayan itu Pak ya. Nelayan rata-rata nggak sekolah. Ya, nggak lulus SD. Saya harus bekerja keras agar anak saya sekolah setinggi-tingginya biar tidak jadi nelayan seperti saya. Ya. Ini mungkin dalam pikiran orang tua baik, tetapi secara syar'i tidak baik, tidak bagus. Ya. Maka saya sering katakan kepada santri, belajar yang benar. Hafal Quran, rajin sholat malam. Andai kalian ditakdirkan tetap jadi nelayan, maka jadilah nelayan yang saleh. Ya. Saya sering katakan kepada santri kita di pulau. Belajar, dekat kepada Allah, hafal Quran. Kalau ada di antara kalian tetap seperti bapak kalian mancing, nah nelayan di kampung kami ada 3 Pak. Ada nelayan yang sifatnya harian, berangkat sore pulang pagi, setiap hari. Ya, berangkat sore pulang pagi. Ada yang nelayan pekanan. Nelayan pekanan itu dia berangkat Jumat sore, datang Kamis sore. 7 hari di laut. Ya, ada yang nelayan tahunan. Nelayan tahunan itu dia berangkat Syawal, pulang tengah Ramadan. Berangkat ke Kupang, berangkat ke Bali, berangkat ke Batam. Jadi nelayan. Ya. Maka orang tua memondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya biar kalian tidak jadi nelayan seperti itu. Maka itu kita patahkan. Semangat belajar karena Allah SWT. Hafal Quran karena Allah. Ibadah karena
Jika ditakdirkan kalian tetap jadi nelayan, maka jadilah nelayan yang saleh. Di tengah ombak, tiba waktu sholat. Ya. Ketika kalian jauh, sebab kadang-kadang kalau yang nelayan tahunan ini Pak ya, nelayan tahunan, mungkin ada di antara Bapak yang keluarganya nelayan tahunan itu, ya tiba-tiba istrinya udah sama suami orang. Ya, ini benar Pak. Atau tiba-tiba dia di Kupang sudah punya istri lain, diabaikan istri. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat buat saya terutama buat kita, ya Bapak mungkin pedagang, ya semangati anaknya belajar agama Allah untuk Allah, bukan untuk jadi ustadz, bukan untuk jadi penceramah, ya, bukan untuk biar diundang ceramah kemana-mana, biar diundang jadi imam kemana-mana, bukan. Tapi belajar agama Allah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya agar dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kamu belajar? Ngapain kamu mondok? Kalau ujung-ujungnya juga seperti saya, ya lebih baik tidak usah. Ini nggak benar. Kemudian ini potongan hadis dari 3 kelompok manusia, tapi dipotong oleh pengarang kitab. Tapi ingin saya sambung saja, karena tadi disebutkan ada 3. Yang kedua adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah, ahli sedekah. Ya, dia sedekahkan hartanya. Lalu ditanya oleh Allah di hari akhir, untuk apa kau bersedekah? Saya bersedekah karena engkau ya Allah. Ya, tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Tidaklah engkau bersedekah agar dikatakan orang yang dermawan. Sama. Maka orang yang rajin sedekah masuk dalam kategori kelompok yang pertama kali dilempar ke neraka. Bersama siapa tadi? Para ustaz. Ya, kalau yang kedua karena sedekahnya. Ya. Niat dia sedekah untuk dikatakan dermawan. Ya. Untuk dikatakan agar dapat disanjung, dipuji orang. Ya. Makanya konsep sedekah itu kan semakin tersembunyi semakin baik. Semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Semakin banyak orang yang tahu semakin rentan untuk dipuji, untuk riya, walaupun kadang-kadang sedekah secara terang-terangan itu bagus. Maka Allah katakan, in tubdus sadaqah au tukhfuha fahuwa khairul lakum. Jika engkau tampakkan sedekahmu atau engkau sembunyikan, maka itu lebih baik bagimu. Kata ulama tafsir, in tubdus sadaqah, jika engkau tampakkan sedekahmu, ini menunjukkan kebolehan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Jika hati tetap ikhlas, tetap fokus pada Allah. Ya. Dan untuk menyemangati orang lain. Ada orang bakhil, pelit, ya, lalu kita infak, nah masjidnya sedang dibangun untuk nyemangatin agar orang lain ikut berinfak. Dan itu dilakukan oleh sahabat, misalkan dalam perang Tabuk, ya. Bagaimana mereka sehingga kita tahu berapa sedekah Utsman bin Affan, berapa sedekah Abu Bakar, berapa sedekah Umar dalam perang Tabuk. Ya. Sehingga kita tahu Abu Bakar dalam perisai itu berapa yang dia sedekahkan? Semua hartanya dia sedekahkan. Umar bin Khattab berapa? Lebih dari separuh hartanya disedekahkan. Ya. Utsman bin Affan dia sedekah kurang lebih sekitar 600 onta. Yaitu berapa puluh miliar saat itu disedekahin. Ini menunjukkan ditampakkan. Karena Nabi menyemangati para sahabat. Karena perang itu butuh modal besar. Ya, ada yang datang bawa kurma 1 karung, ada yang bawa 1 genggam, ya. Ada yang bawa beberapa bagian. Makanya Nabi katakan, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Sedekahlah selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ini menunjukkan apa kata ulama? Perkara yang paling utama yang bisa menyelamatkan orang dari neraka sedekah. Ya.
Ini hadis bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar manusia menghadap Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, tidak ada penerjemah. Dialog, ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali semua perbuatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya, baik dan buruknya, ditampakkan di padang mahsyar di sebelah kanan. Sesudah itu manusia yang melihat ke sebelah kiri, sama, tidak ada yang dia lihat illa fala wa yanzur al-ashma fala yara illa ma qaddam, kata Nabi. Begitu dia melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang tampak kecuali semua yang pernah dia lakukan di dunia. Maka duduknya kita di sini, Pak, ini akan kita lihat nanti di padang mahsyar. Kita bangun sholat malam, kita lihat di padang mahsyar. Ya. Yang melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali perbuatan kita, baik dan buruknya. Begitu melihat sebelah kiri, sama, yang terlihat seperti apa yang terlihat di sebelah kanan. Lalu manusia melihat ke depan, fala yara illa nara. Tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Ini peristiwa di mana tadi? Di padang mahsyar. Fala yara illa nar. Tidak ada yang terlihat kecuali padang mahsyar. Ya, kecuali neraka. Maka Nabi menutup hadisnya dengan fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ulama menjelaskan perkara besar yang bisa menyelamatkan orang dari neraka adalah sedekah, meskipun kecil, meskipun sedikit, dengan syarat ikhlas. Ya, dengan syarat ikhlas. Ya. Dan orang saat itu, Pak, Bu, baru tahu keutamaan sedekah. Ya. Makanya orang yang akan meninggal, surah Al-Munafiqun ayat, kalau saya tidak keliru 11 atau 12, nanti bisa dikoreksi. Orang saat akan meninggal, apa yang dia minta kepada Allah? Tunda kematian saya. Meskipun sesaat saya ingin sedekah. Ya. Tunda kematian saya. Sesaat saja ya Allah, saya ingin sedekah. Ya. Baru diikuti dengan amal soleh. Ya. Padahal amal sedekah itu masuk dalam amal soleh. Ya. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, kalau tidak 11 12 tolong saya dikoreksi ya. Jadi orang yang akan meninggal, Pak, meninggal dunia, minta kepada Allah, tunda kematian saya ya. Sesaat saja. Saya ingin bersedekah dan ingin beramal saleh. Ya. Padahal saya ulangi, sedekah itu masuk dalam kategori amal saleh. Kenapa Allah khususkan sedekah? Ya. Padahal cukup amal saleh saja. Kata ulama, orang baru tahu keutamaan sedekah menjelang mati dan puncaknya sesudah mati. Orang baru tahu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang diceploskan ke neraka adalah orang yang berjihad, berada di medan tempur bersama para mujahid, ikut perang, mengangkat senjata. Mungkin dia membunuh orang kafir, tetapi dia masuk dalam kelompok orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Untuk apa kau berperang? Untuk engkau ya Allah. Bohong kamu, kata Allah. Kadzabta, kau bohong. Tidaklah engkau berperang, niatmu hanya untuk dikatakan sebagai pemberani. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ini tidak disebutkan secara utuh oleh pengarang kitab, tetapi kita sebutkan saja, ya, karena tadi sudah disebutkan ada 3. Ya, di sini disebutkan 3, tetapi disebutkan berapa di sini? Hanya 1, kita lengkapi. Kemudian disebutkan man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukira bih. Barang siapa menuntut hadis karena selain Allah,
halaman 22. Siapa yang menuntut hadis karena sen Allah, maka ia akan dijadikan malapetaka baginya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini secara khusus hadis disebutkan. Karena Nabi sebutkan paling tidak ada 2 hadis. Naddarallahu man sami'a maqali wa wa'a wa hafidha wa ballagha, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya, menghafalnya dan mendakwahkannya. Itu jika karena Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus senang ya, duduk di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, digambarkan dalam tafsir surah Al-Qiyamah. Allah katakan ya, bahwa di antara hal yang akan didapatkan oleh orang bertakwa nanti di hari akhir adalah mereka akan dibahagiakan oleh Allah dan diselamatkan dari keburukan hari akhir. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Nanti dilihat dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah selamatkan mereka pada hari itu, hari menegangkan, hari menakutkan. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah bahagiakan mereka. Allah senang ketemu dengan mereka. Siapa mereka ini? Di antaranya kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu adalah orang yang senang mendengarkan hadis. Ya, senang membaca hadis, apalagi kalau sampai menghafal, apalagi kalau sampai mendakwahkannya. Tapi ingat, dia melakukan 4 perkara itu: mendengar, memahami, menghafal, dan mendakwahkannya karena Allah. Ya. Karena Allah. Jika dia lakukan bukan karena Allah, maka ini dia. Dikatakan, man talabal haditha, barang siapa menuntut hadis. Menuntut itu bisa membaca, bisa menghafal, ya. Dia menuntut hadis li ghairillah, bukan karena Allah. Mukirabih, maka itu akan menjadi malapetaka baginya di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Dan siapa yang menuntut hadis karena Allah, Allah akan bahagiakan dia. Ya, surah Al-Insan, bukan Al-Qiyamah. Surah Al-Insan. Ya. Ayat keberapa itu ya? Surah Al-Insan ayat sebentar. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ada yang ketemu enggak tadi surah Al-Munafikun ayat berapa? Hah? Al-Insan ayat 10. Al-Munafikun 10 ya, terima kasih. Saya enggak tahu, enggak hafal. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Surah Al-Insan ayat 11. Ya. Surah Al-Insan ayat 11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan seterusnya. Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang akan dibahagiakan oleh Allah nanti di hari akhir, di antaranya orang yang senang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, dan mendakwahkannya. Kalau saya tanya diri kita, kam hafizta min hadis? Berapa hadis yang sudah kita hafal? Ya, paling tidak mungkin saya hafal innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya perbuatan bergantung kepada niat. Apalagi hadis yang kedua mungkin
An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah, kalau ada hadis ketiga poligami sunnah bisa hafal kita. Ya, karena nggak ada hadisnya saja poligami sunnah. Kalau ada bisa hafal kita itu. Ya, berapa hadis yang kita hafal? Ya, itulah gambaran kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya mungkin karena juga faktor umur, maka mungkin terlalu berat untuk dihafal. Sering-seringlah kita belajar hadis. Di antaranya dengan apa? Paling tidak Pak ya, paling tidak di rumah kita ada kitab hadis. Satu, di rumah ada Riyadhus Shalihin. Ada nggak di rumah? Kedua, pertama Arba'in Nawawiyah. Ada nggak di rumah? Kitab Arba'in. Ada. Kedua, Riyadhus Shalihin. Ada. Ketiga, Bulughul Maram. Itu yang kecil-kecil. Ya, ketiga Bulughul Maram. Ya, keempat Adabul Mufrad. Nah, itu harus ada di rumah, Pak. Kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi kita. Ya, dengan mengoleksi kitab-kitab hadis, ya. Tapi mungkin kalau sudah mengoleksi ya masalahnya dibaca apa tidak, ya, dibaca apa tidak. Kadang-kadang kita beli buku nih Pak ya, saya nggak tahu kalau Bapak, karena di situ ada kajian kitab, ya, ketemu kitab itu lagi kalau mau berangkat kajian, betul apa tidak? Ya. Begitu selesai kajian ditaruh lagi, nanti dibuka lagi berangkat. Itu kadang-kadang, tapi kalau di sini mungkin lebih parah lagi, ya. Kemudian disebutkan auhallahu ta'ala ila Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan. Jangan meletakkan di antara diriku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan dirimu wahai Daud, seorang ulama yang tergoda oleh dunia. Ya. Seorang ulama yang tergoda oleh dunia. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. Karena dia akan menghalangimu dengan kesintingannya dan mencintai. Jadi orang yang ya ustadz, ulama ya, yang cinta dunia dianggap oleh tabi'in adalah orang gila, sinting. Ya. Siapa ustadz, kiai, habaib, ya, syekh, apalagi saya, mudah-mudahan tidak, doakan saya, doakan kita, ya, tergila-gila terhadap dunia, padahal dia seorang ustadz, padahal dia seorang kiai, maka dia dianggap orang yang sinting, ya, gila. Nanti pada bab berikutnya lebih luar biasa. Dia lebih cinta dunia daripada cinta kepada aku. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Mereka adalah para pembegal hamba-hambaku. Ya subhanallah. Ya. Berapa menit lagi azan Pak? 2 menit lagi. Ya. Silahkan kalau ada mau ditanya disilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya nasihatkan kepada kita, terutama saya itu kalau ada nomor di HP saya Pak, saya paling tidak sepekan 2 kali mengirim tulisan saya. Ya. Setiap ada nomor di HP saya, ada mungkin 1000 kurang lebih, itu dapat ilmu tulisan saya sendiri paling tidak sepekan 2 kali. Ya. Maka saya nasihatkan kita semua ikhlaslah
dalam memposting. Ya, ikhlaslah. Karena bisa jadi itu yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir. Ya. Hilangkan keinginan untuk menampak-nampakkan diri. Ya. Tetapi saya nasihatkan juga, jangan sering-sering memposting. Ya. Jangan tiap hari kirim. Itu bakal jadi sampah bagi orang. Ya. Mungkin sepekan 2 kali, paling banyak 3 kali. Ya, kirim ke orang. Ya. Sebab bisa jadi ada orang yang tidak mau, ada orang yang terlalu sering, paling itu lagi yang dikirim. Akhirnya kiriman kita jadi sampah. Makanya jangan sering-sering. Ya. Jangan sering-sering. Ada jeda. Ya. Baru kirim 10 menit yang lalu, udah kirim lagi. Ya. Yang tadi belum dibaca, ya udah kirim lagi. Ya. Jangan sering-sering. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita buka di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah 54. Surah Al-Ma'idah 54. Kita melakukan sesuatu karena Allah, melakukan kebenaran, abaikan apa kata manusia. Ya, kita kirim dengan syarat tadi sudah ikhlas, jangan terlalu sering, ya. Lalu kita kirim karena Allah. Soalim, ya. Soalim kayak udah bener aja. Ya sekarang aja kamu bener. Saya juga tahu masa lalumu kayak apa. Ya, biarkan saja. Wala yakhafu laumata laim. Abaikan. Ya, abaikan. Bagaimana kalau dia tidak terima? Ya. Karena tugas kita bukan untuk merubah orang. Tugas kita menyampaikan. Wa innama 'alaikal balagh. Saya ini hanya sekedar penyampai. Ya, hanya sekedar penyampai. Ya. Urusan berubah tidak berubah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil lalu kita berdoa kepada Allah. Ya, jika yang kita kirimkan itu benar adanya, ya, bukan untuk menunjukkan diri, bukan untuk nonjolin diri, kita niat karena Allah. Ya Allah, semoga apa yang saya kirim ini bermanfaat untuk dia. Ya. Semoga apa yang saya kirim ini bermanfaat untuk dia. Ya. Bagaimana kalau dia mencela? Ya, silahkan saja. Jangan terpengaruh. Ya, jangan kita berhenti mengiri ilmu karena dicela. Ya. Saya kadang-kadang terus terang tulisan saya ada yang respon, ada yang nggak ngerespon. Ya, ada yang senang dibaca, habis itu ya nggak ada terima kasih, nggak ada apa. Padahal saya nulis itu bisa lama. Ya. Tapi orang ada yang centang biru, ada yang nggak tahu baca apa tidak. Tapi saya tidak akan nandain orang itu. Ya, buat apa saya kirim orang dia nggak baca? Kirim saja. Ya. Ketika udahlah, nggak usah kirim lagi, kita tahan. Jangan sering-sering kirim ke dia. Ya, jadi itu respon kita dan sikap kita. Jangan terpengaruh. Ya, jangan bangga karena orang menyanjung kita. Juga jangan sedih karena kita dicela. Surah apa tadi? Al-Maidah berapa tadi? Wala yakhafu laumata laim. Ada yang lain? Sudah azan. Kita lanjutkan ba'da isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.